Kita lihat di samping, hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang nomor 3 yang izhar syafawi itu. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, nun sukun, setelahnya huruf hamzah. Nah, kita lihat di samping, huruf hamzah itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu saudara semuanya belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga insya Allah bagi Bapak Ibu saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Kemudian juga insya Allah langsung bisa memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 196. Nah, akan tetapi di ayat 196 ini seperti kita lihat ayatnya itu sangat panjang sekali ini. Nah, sehingganya di ayat 196 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasinya itu tidak terlalu lama, karena nanti kami menjelaskannya itu dengan detail dan pelan-pelan. Karena harapan kami, walaupun kita belajarnya sedikit-sedikit, yang terpenting Bapak Ibu saudara semuanya langsung dapat memahami apa yang kami sampaikan, sehingganya nanti ketika membaca Al-Quran dapat praktek langsung dengan sendirinya, seperti itu. Jadi di bagian yang pertama ini akan kita bahas dari wa atimmul hajj ini sampai sini, sampai minal hadi, sampai sini. Nah, baik, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, berarti itu adalah huruf yang berposisi sebelah sini, sebelah sini, sebelah kanan, sebelah kanan. Kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, berarti itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri, ya, berarti sebelah sini. Kemudian baris satu ke atas disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Baris satu ke bawah disebut juga dengan tanda baca kasroh nih atau harokat kasroh. Kemudian yang seperti ini disebut juga dengan tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Kemudian seperti angka 3 terbalik ini adalah tanda tasydid. Kemudian yang seperti ini, seperti ini, maka itu adalah tanda huruf sukun atau kadang juga disebut huruf mati, huruf sukun itu. Nah, baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Wa atimmul hajj. Nah, di sini ada huruf mim bertasydid. Nah, ini huruf mim, tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik nih. Nah, tanda tasydid ini. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf mim bertasydid atau huruf nun bertasydid, maka itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah.
Perhatikan catatan di bawahnya itu. Di bawahnya itu sengaja kami buat catatan supaya nanti saudara yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid tidak salah dalam menentukan hukum. Karena nanti tidak semua mim bertasydid, tidak semua nun bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau misalkan dia kemasukan huruf nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin seperti itu. Makanya supaya tidak salah kami buat catatan di bawahnya itu. Jadi kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim bertasydid atau huruf nun bertasydid, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Berarti yang di sebelah sini. Atau huruf yang posisinya tepat berada di belakangnya itu kita perhatikan. Kalau dia memiliki tanda baca kasrah, fathah atau dhammah, maka huruf mim bertasydid atau huruf nun bertasydidnya itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, contohnya seperti ini. Ini huruf mim bertasydid. Nah, kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakang mim bertasydid itu kita perhatikan. Di sini hurufnya memiliki tanda baca kasrah, huruf yang di belakang mim bertasydid itu. Maka berarti mim bertasydid ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah cara bacanya itu digunnahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul. Nah, seperti itu. Kita panjangkan sejenak. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf H. Setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif dan huruf lam yang bersanding, yang berdekatan. Ini alif, ini lam, berdekatan dia. Nah, kita perhatikan huruf di depannya. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, kita perhatikan huruf di depannya itu kita perhatikan. Huruf di depan huruf lamnya itu kita perhatikan, atau huruf setelah huruf lam itu kita perhatikan. Di sini huruf H. Nah, kita lihat di samping huruf H itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf H hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah, karena dia cara membaca huruf lamnya itu diizharkan. Jadi huruf lamnya itu dibaca jelas. Wa atimmul hajja wal. Nah, di sini ada alif lam lagi berjumpa dengan huruf ain. Nah, ya. Kita lihat lagi di samping huruf ain termasuk salah satu huruf qamariyah lagi. Maka alif lam berjumpa dengan ain hukumnya adalah alif lam qamariyah. Wal umrata lillah. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun itu seperti ini. Berjumpa dengan huruf ra di depannya nih ya. Huruf mim sukun. Nah, kemudian di depan huruf mim sukun atau setelah mim sukun ada huruf ra. Nah, kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang nomor 3 yang izhar syafawi itu. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, kemudian di depan mim sukun bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun, di depannya huruf ra, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Nah, berarti hukumnya izhar syafawi. Sama dengan yang di bawah ini ya. Yang di bawah ini mim sukun nih, di depannya huruf pa nih. Bukan huruf ba, bukan huruf mim. Berarti ini izhar syafawi hukumnya begitu. Nah, berarti ini izhar syafawi. Di izhar syafawi karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi jangan dipanjangkan, baca pendek saja. Wal umrata lillah. Nah, dibaca seperti itu. Jangan dibaca seperti ini. Wal umrata lillah. Jangan. Nah, dibaca pendek saja. Wal umrata lillah. Begitu. Kemudian huruf ra dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, karena dia memiliki tanda baca fathah. Nah, kemudian di sini ada kalimat Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan kalimat Allah, maka kita perhatikan huruf sebelum kalimat Allah itu kita perhatikan, atau huruf di belakang kalimat Allah itu kita perhatikan. Kalau dia memiliki tanda baca kasrah, maka kalimat Allahnya dibaca tipis, dibaca tarkik. Ini kalimat Allah di belakangnya nih, nah, dia memiliki tanda baca kasrah nih. Nah, makanya ini dibaca tipis. Nah, makanya dibaca lillah. Jangan dibaca lillah, jangan. Tapi dibaca tipis lillah, begitu. Kemudian lah dibaca panjang. Nah, ini namanya mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran ya,
apabila berjumpa dengan huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah tapi bentuknya itu dia berdiri, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka dia dibaca panjang. Nah, ini kalimat Allah di atasnya ada tanda baca fathah berdiri. Nah, maka kalimat Allah dibaca panjang. Atau kadang juga ada yang menyampaikan bahwasanya kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan alif kecil begitu berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang begitu. Nah, jadi terserah penjelasan mana yang mudah untuk kita ingat. Namun yang paling mudah kami pikir yakni apabila membaca Al-Quran kemudian di atasnya ada tanda baca fathah tapi bentuknya berdiri, nah maka huruf tersebut dibaca panjang begitu. Kemudian ini pada awalnya kan namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita matikan atau huruf yang kita sukunkan, maka namanya berubah menjadi mad aridli sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. 1, 2, lillah. Nah, 2 ketukan boleh, atau 4 ketukan, 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, hingga 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf H. Ini kalau kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf H, maka kita baca lillah. Jangan dibaca lillahi, jangan, tapi dibaca lillah, seperti itu. Kenapa huruf H ini kita sukunkan? Kalau kita membaca Al-Quran apabila kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan, seperti itu. Ini kita berhenti tepat di huruf H. Huruf H tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan. Nah, kemudian di atas ini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf qaf dengan lam seperti ini, maka alangkah baiknya kita berwaqaf atau berhenti tepat di tanda waqaf tersebut. Nah, kemudian di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Loh, kok ini huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan alif tapi dia memiliki harokat atau memiliki tanda baca, maka berarti itu adalah huruf hamzah. Nah, itu perlu untuk kita ingat. Nah, di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Yang nomor 1 itu baris 2 di atas namanya fathah tain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah namanya kasroh tain. Yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Pokoknya setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun, berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya atau huruf di depannya itu kita perhatikan. Contohnya seperti ini. Ini huruf nun sukun. Setiap berjumpa dengan huruf nun sukun, maka kita perhatikan huruf di depan nun sukun itu kita perhatikan, atau huruf setelah nun sukun itu kita perhatikan. Ini huruf nun sukun, setelahnya huruf hamzah. Nah, kita lihat di samping. Huruf hamzah itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah berarti hukumnya adalah izhar halqi. Nah, jadi yang untuk menentukan hukumnya huruf di depannya ini begitu. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja. Fa in uhsirtum, jangan. Jadi dibaca pendek saja. Fa in uhsirtum, jangan dipanjangkan fa in. Nah, jangan dipanjangkan seperti itu, pendek saja, dibaca jelas. Kemudian di sini ada huruf ra, ya, ra ini sukun. Nah, kemudian sebelum huruf ra memiliki tanda baca kasrah, maka huruf ra-nya ini dibaca tipis, dibaca tarkik. Faman sirtum. Nah, kemudian di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf fa. Perhatikan di samping, hukum mim sukun itu ada 3. Dan tadi sudah kami jelaskan. Fokus yang di nomor 3. Kalau ada huruf mim sukun di depannya bukan huruf ba, bukan huruf mim, berarti semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun di depannya huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim, berarti hukumnya adalah izhar syafawi. Dibaca jelas, tidak berdengung, pendek saja. Kemudian di sini ada huruf ya sukun.
Setiap membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini, maka kita perhatikan huruf sebelum ya sukun itu kita perhatikan, atau huruf di belakang ya sukun kita perhatikan. Kalau dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Huruf lin pada huruf ya sukun itu kita harus berhati-hati ketika mengucapkannya. Jadi dibaca lunak, dibaca mudah gitu, lunak saja mudah. Jangan sampai condong ke jangan sampai dibaca famas tei saro tei tei, jangan tai, jangan tei. Jangan sampai ke tei jangan. Nah, tapi mudah saja. Famastai saro minal hadi, begitu. Kemudian huruf ra dibaca tebal kalau dia memiliki tanda baca fathah. Kemudian ada alif lam berjumpa dengan huruf H. Perhatikan di samping huruf H termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf H hukumnya adalah alif lam qamariyah. Maka huruf lamnya ini dibaca izhar, jadi dia terbaca jelas minal hadi. Kemudian di sini ketika kita berwakaf itu perlu hati-hati. Yang pertama di sini ada huruf dal, dia sukun. Nah, perhatikan di samping huruf dal termasuk salah satu huruf qalqalah. Jadi apabila dia sukun maka cara bacanya dipantulkan minal hadi, seperti itu. Dan ini termasuk kepada qalqalah sughra. Nah, karena dia berada di tengah kalimat atau di tengah kata begitu. Atau lebih mudahnya karena dia berada di tengah bacaan. Nah, kemudian setelah kita pantulkan, kita kasih huruf ya. Nah, jangan ditinggal huruf ya-nya ini. Minal hadi, seperti itu. Minal hadi. Nah, kemudian huruf ya ini kan kita sukunkan atau kita matikan. Jangan dibaca minal hadi, jangan. Huruf ya ini kita sukunkan. Nah, kenapa huruf ya kita sukunkan atau kita matikan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan, seperti itu. Huruf ya tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan kalau berhenti pada huruf ya. Di sini ada tanda wakaf jim. Nah, ini maknanya wakaf jaiz. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka kita boleh memilih mau berwakaf juga silahkan, mau diwasolkan tidak berwakaf di sini juga tidak apa-apa, seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Sadaqallahul azim.